Di balik keindahan alam dan sejarah panjang Banten, tersembunyi sebuah kisah kelam yang tak banyak diketahui. Sebuah rumah tua yang ditinggalkan selama puluhan tahun menyimpan rahasia mengerikan yang berkaitan dengan ritual gelap dan arwah penasaran. Dalam video ini, kita akan menyelami misteri rumah tua tersebut. Kisah nyata seorang wanita yang harus berhadapan dengan teror supranatural, arwah yang tak tenang, dan sebuah gerbang yang tidak seharusnya terbuka. Apa sebenarnya yang terjadi di sana? Mengapa rumah ini begitu angker hingga dijauhi oleh penduduk desa? Dan yang terpenting, bisakah kegelapan ini benar-benar diakhiri? Selamat datang di Mantra Malam Nusantara. Bersiaplah untuk menyaksikan kisah yang akan membuat bulu kuduk Anda merinding. Jangan lupa, matikan lampu dan pastikan Anda tidak sendirian. Banten selalu menyimpan cerita mistis yang tak lekang oleh waktu. Di balik keindahan alamnya, daerah ini memiliki aura mistis yang begitu kuat. Salah satu kisah yang tersimpan adalah tentang sebuah rumah tua di pinggiran hutan yang dikelilingi oleh mitos dan legenda. Rina, seorang gadis muda yang baru lulus kuliah di Jakarta, memutuskan untuk pindah ke Banten. Ia mendapatkan pekerjaan sebagai seorang arsitek di perusahaan yang tengah mengembangkan proyek wisata alam. Pekerjaan ini menuntutnya untuk tinggal di Banten selama beberapa bulan. Tanpa banyak pertimbangan, Rina menerima tawaran itu. Bagi Rina, ini adalah kesempatan besar untuk karirnya. Namun, tantangan pertama muncul ketika perusahaan memberinya tempat tinggal sementara. Rumah tua yang disediakan berada di sebuah desa kecil, jauh dari hiruk-pikuk kota. Warga setempat menyebut rumah itu sebagai Rumah Tua Gunung Lor. Nama itu saja sudah membuat bulu kuduknya meremang, tetapi Rina mencoba berpikir positif. Ketika ia tiba di desa, udara dingin langsung menyambutnya. Jalanan berliku yang sempit dengan pohon-pohon besar di kiri dan kanan seolah menjadi gerbang menuju dunia lain. Penduduk desa tampak ramah, tetapi sorot mata mereka menyimpan misteri ketika Rina menyebutkan bahwa ia akan tinggal di rumah tua itu. "Kenapa harus di sana, Neng?" tanya Pak Soleh, seorang kakek penjaga warung di desa itu. "Memangnya ada apa, Pak?" Rina balik bertanya dengan senyum, mencoba menutupi rasa gugup. Pak Soleh hanya menggeleng pelan. "Tidak apa-apa, jaga diri saja di sana, Neng." Jawaban itu bukannya menenangkan, malah membuat rasa penasaran Rina semakin besar. Sesampainya di rumah itu, Rina langsung merasakan hawa aneh yang sulit dijelaskan. Rumahnya besar, bergaya kolonial dengan jendela-jendela tinggi dan pintu kayu besar. Halaman depan dipenuhi oleh ilalang yang tumbuh liar dan ada sebuah sumur tua di sudutnya. Saat masuk, lantai kayu rumah itu berderit di setiap langkah. Perabotan di dalamnya tampak usang, tetapi masih terawat. Rina mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman yang terus menghantui. Ia menata barang-barangnya dan mulai membersihkan rumah. Namun, keanehan pertama terjadi pada malam harinya. Saat sedang membaca buku di ruang tengah, tiba-tiba ia mendengar suara ketukan pelan di jendela. Suaranya halus, tetapi cukup untuk membuat Rina menoleh. Dengan ragu, ia mendekati jendela dan membuka tirai. Tidak ada siapa-siapa. Yang terlihat hanya pekatnya malam dan bayangan pohon besar di depan rumah. Ia menenangkan diri dan berpikir
bahwa itu hanya hembusan angin. Tapi suara itu terus berulang. Kali ini lebih keras. Ketok, ketok, ketok. Rina membuka pintu depan dan menatap keluar. Lagi-lagi, tidak ada apapun. Tapi saat ia menutup pintu, sesuatu membuatnya berhenti. Ada bau melati yang sangat kuat, seolah-olah ada seseorang yang baru saja melewati pintu rumahnya. Ia segera masuk dan mengunci pintu rapat-rapat. Malam itu, Rina tidur dengan perasaan gelisah. Keesokan harinya, Rina memutuskan untuk membeli beberapa barang di warung Pak Soleh. Namun, ekspresi Pak Soleh berubah serius ketika ia melihat wajah Rina yang pucat. "Neng, semalam nggak ada yang aneh kan?" tanyanya sambil menyerahkan sekantong plastik berisi makanan ringan. Rina ragu sejenak sebelum akhirnya bercerita tentang suara ketukan dan bau melati. Wajah Pak Soleh langsung tegang. Ia mendekatkan diri ke arah Rina dan berbisik, "Kalau ada bau melati di malam hari, jangan keluar, Neng. Itu bukan angin biasa." Rina hanya mengangguk tanpa bertanya lebih lanjut. Tetapi rasa ingin tahunya semakin besar. Ia mendengar bisik-bisik warga desa lain yang menyebutkan bahwa rumah tua itu pernah menjadi tempat tinggal seorang dukun perempuan bernama Nyai Melati. Menurut cerita, Nyai Melati terkenal karena ilmu hitamnya dan kerap membantu orang dengan cara yang tidak biasa. Namun, ia meninggal secara misterius dan rumah itu dibiarkan kosong selama bertahun-tahun. Malam berikutnya, rasa penasarannya mendorong Rina untuk menjelajahi halaman rumah itu. Ia membawa senter dan berjalan ke arah sumur tua yang terletak di sudut halaman. Sumur itu dikelilingi oleh batu-batu besar yang ditutupi lumut. Ketika ia mendekat, suara seperti seseorang berbisik terdengar dari dalam sumur. Rina berhenti sejenak, mencoba mendengar lebih jelas. Tetapi sebelum ia bisa memastikan, senter yang ia pegang tiba-tiba mati. Gelap menyelimuti. Hawa dingin mendadak terasa menusuk tulang. Suara langkah kecil terdengar dari belakangnya. Ketika ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Tapi bau melati kembali menyeruak, kali ini jauh lebih kuat. Rina merasa jantungnya berdetak kencang. Ia buru-buru berlari, masuk ke rumah, dan mengunci pintu. Di dalam rumah, suara langkah itu terus terdengar, seolah-olah ada seseorang yang mengelilingi rumahnya. Rina berusaha menenangkan diri sambil membaca doa. Namun, suara itu berhenti tepat di depan jendela ruang tengah. Dengan keberanian yang tersisa, Rina melirik keluar. Ia melihat bayangan perempuan dengan rambut panjang berdiri di dekat sumur. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi tubuhnya tampak membeku di tempat, seolah menatap langsung ke arah Rina. Rina segera menutup semua tirai dan mencoba tidur. Tetapi malam itu, ia terus merasa ada yang mengawasinya. Suara ketukan di jendela kembali terdengar. Kali ini lebih keras dan disertai suara tawa kecil yang mengerikan. Dalam hati, Rina mulai bertanya-tanya, apakah benar ia bisa bertahan di rumah ini? Atau harus pergi sebelum semuanya menjadi lebih buruk? Malam itu terasa panjang bagi Rina. Ketukan di jendela yang terus berulang, tawa lirih yang menyayat, dan aroma melati yang memenuhi rumah tua itu membuatnya sulit memejamkan mata. Ia hanya bisa meringkuk di tempat tidur dengan selimut menutupi tubuhnya, berharap pagi segera datang. Namun, sebelum fajar menyingsing, sebuah suara samar terdengar dari ruang tamu. Bunyinya seperti seseorang sedang menyeret sesuatu yang berat di atas lantai kayu. Serk, serk. Rina menahan napas. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya hembusan angin atau binatang liar yang masuk.
Tapi rasa takut semakin membesar saat suara itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Sunyi, hanya suara detak jantungnya sendiri yang terdengar. Rina memegang gagang pintu dari dalam, berusaha mengunci lebih rapat. Tapi sebelum tangannya menyentuh kunci, terdengar suara pelan, hampir seperti bisikan. "Tolong aku!" Rina mematung. Suara itu jelas berasal dari balik pintu, tetapi terdengar sangat pelan dan menyeramkan. Dengan gemetar, ia melangkah mundur menjauh dari pintu. Ia tidak berani membuka pintu ataupun menjawab panggilan itu. Malam itu, ia hanya bisa menunggu dalam ketakutan hingga akhirnya suara itu menghilang bersama datangnya pagi. Keesokan harinya, Rina merasa tidak tahan lagi. Ia pergi menemui Pak Soleh untuk mencari jawaban. "Pak, semalam saya dengar suara orang minta tolong. Itu apa ya?" tanyanya dengan nada gugup. Pak Soleh menghela napas panjang. Setelah memastikan tidak ada orang lain di sekitar mereka, ia akhirnya bercerita. Dulu, rumah itu milik seorang perempuan bernama Nyai Melati. Dia dikenal sebagai dukun sakti di desa ini. Banyak orang datang meminta bantuannya, mulai dari urusan jodoh, kekayaan, hingga balas dendam. Tapi di balik itu semua, Nyai Melati punya sisi gelap yang membuat orang takut. Pak Soleh berhenti sejenak, seolah ragu untuk melanjutkan. Namun, tatapan Rina yang penuh rasa ingin tahu memaksanya melanjutkan cerita. Konon, Nyai Melati sering melakukan ritual aneh di malam hari. Orang-orang desa pernah melihatnya membawa boneka kecil yang ditusuk dengan jarum. Ada juga yang bilang dia sering ke sumur tua di halaman belakang rumahmu untuk memanggil arwah. Tapi suatu malam semuanya berubah. Rumah itu terbakar dan Nyai Melati ditemukan tewas di dalamnya. Anehnya, tubuhnya tidak hangus terbakar, tapi terlihat seperti tercekik. Sampai sekarang, tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Rina merinding mendengar cerita itu, tapi yang membuatnya lebih ngeri adalah peringatan terakhir dari Pak Soleh. Kalau Neng mau tetap tinggal di sana, jangan pernah keluar rumah kalau dengar suara aneh. Dan jangan sekali-kali mendekati sumur itu di malam hari. Meski merasa takut, Rina memutuskan untuk tetap tinggal di rumah itu. Baginya, ini adalah ujian keberanian. Ia juga berpikir bahwa cerita-cerita horor seperti itu hanyalah mitos yang dilebih-lebihkan. Namun, malam itu, keanehan kembali terjadi. Saat Rina sedang bekerja di ruang tengah, lampu rumah tiba-tiba berkedip-kedip. Ia berpikir mungkin ada masalah dengan listrik. Tetapi ketika ia hendak memeriksa saklar, terdengar suara langkah kaki di lantai atas. Tok, tok, tok. Langkah kaki itu terdengar jelas, berjalan pelan dari satu ujung ke ujung lain. Padahal Rina tahu pasti bahwa tidak ada siapa-siapa di lantai atas. Dengan perasaan was-was, ia mengambil senter dan memberanikan diri untuk naik. Setiap langkahnya di tangga terasa berat. Lantai kayu berderit di bawah kakinya, dan udara di lantai atas terasa jauh lebih dingin. Ketika ia sampai di ujung tangga, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di salah satu kamar, pintu yang tadinya tertutup rapat kini terbuka sedikit. Dari celah pintu itu, terlihat bayangan seseorang berdiri diam. Rambut panjangnya terurai, dan tubuhnya tampak membelakangi Rina. "Siapa itu?" seru Rina dengan suara gemetar. Bayangan itu tidak bergerak,
hanya diam, seolah tidak mendengar. Dengan tangan gemetar, Rina menyorotkan senter ke arah bayangan tersebut. Tapi anehnya, saat cahaya menyentuhnya, bayangan itu menghilang begitu saja, meninggalkan pintu yang kini terbuka lebar. Rina masuk ke kamar itu dengan hati-hati. Ruangan tersebut tampak seperti kamar biasa, meski penuh dengan debu dan perabotan tua. Di atas meja kecil di sudut ruangan, ia menemukan sebuah buku tua dengan sampul yang hampir hancur. Halaman-halamannya penuh dengan tulisan tangan yang sulit dibaca. Namun, ada satu halaman yang menarik perhatiannya. Di situ tertulis, "Ritual pemanggilan arwah. Jangan pernah dilakukan tanpa persembahan." Di bawah tulisan itu, ada gambar sebuah boneka kecil yang diikat dengan benang merah. Rina merasa buku itu menyimpan sesuatu yang penting, tetapi ia tidak yakin apakah aman untuk membacanya lebih lanjut. Ia membawa buku itu ke ruang tengah untuk dipelajari lebih dalam. Malam semakin larut. Rina mencoba memfokuskan diri membaca buku tua itu, tetapi perasaan tidak nyaman terus mengusik. Tiba-tiba, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Saat ia menoleh ke cermin besar di sudut ruangan, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya kaku. Di dalam cermin, terlihat seorang perempuan berdiri di belakangnya. Wajahnya pucat dengan mata yang tajam, menatap lurus ke arah Rina. Rambut panjang perempuan itu menutupi sebagian wajahnya, tetapi senyum tipis yang terukir di bibirnya terlihat jelas. Rina berbalik dengan cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Ketika ia kembali menatap cermin, bayangan perempuan itu sudah hilang. Namun, aroma melati kembali memenuhi ruangan. Malam itu Rina tidak bisa tidur. Ia merasa bahwa ada sesuatu di rumah itu yang mencoba berkomunikasi dengannya. Tapi apa yang sebenarnya diinginkan? Apakah benar ini ada hubungannya dengan Nyai Melati? Di pagi hari, Rina memutuskan untuk kembali ke desa dan mencari tahu lebih banyak tentang sejarah rumah tersebut. Ia sadar bahwa apapun yang menghantui rumah itu tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Pagi itu, Rina terbangun dengan mata yang sembab akibat kurang tidur. Malam-malam penuh teror mulai menggerogoti mentalnya. Meski begitu, ia tetap bertekad mencari jawaban. Sesuai rencananya, ia mendatangi seorang tetua desa bernama Bu Rahayu, yang dikenal sebagai penjaga tradisi dan penyimpan kisah masa lalu desa. Rina berharap bisa mendapatkan lebih banyak informasi tentang rumah tua itu. Ketika Rina tiba di rumah Bu Rahayu, ia disambut oleh seorang perempuan tua dengan tatapan lembut namun penuh misteri. Rumahnya sederhana, dipenuhi dengan anyaman bambu dan aroma dupa yang khas. Setelah mengobrol sebentar untuk mencairkan suasana, Rina memberanikan diri bertanya tentang rumah tua itu. "Bu, saya dengar rumah itu dulu milik Nyai Melati. Apa benar dia seorang dukun?" tanya Rina hati-hati. Wajah Bu Rahayu berubah serius. Ia menghela napas panjang sebelum menjawab, "Iya, rumah itu milik Nyai Melati, tapi bukan sembarang dukun. Dia punya ilmu tinggi, tapi juga berbahaya." Rina merasa bulu kuduknya berdiri. "Berbahaya bagaimana, Bu?" Bu Rahayu memejamkan mata sejenak, seperti mencoba mengingat sesuatu. Nyai Melati itu dulu bukan sekadar dukun. Dia juga mempelajari ilmu hitam. Banyak yang datang ke dia untuk meminta kekayaan atau membalas dendam. Tapi, setiap bantuan itu punya harga yang mahal. Orang-orang bilang, arwah-arwah yang dia panggil
tidak pernah benar-benar pergi. Rina menelan ludah. Ia teringat suara bisikan dan penampakan perempuan berambut panjang di rumah itu. Apakah itu salah satu arwah yang dimaksud Bu Rahayu? Lalu, apa hubungannya dengan sumur di belakang rumah itu? Tanya Rina, mengingat peringatan Pak Soleh untuk tidak mendekati sumur tersebut. Bu Rahayu terlihat semakin tegang. Sumur itu adalah tempat dia melakukan ritual. Banyak korban yang hilang, dan konon tubuh mereka dibuang ke dalam sumur itu. Nyai Melati percaya bahwa sumur itu adalah gerbang ke dunia lain. Rina merasa tenggorokannya kering. Ia tidak menyangka bahwa rumah yang ia tinggali menyimpan rahasia kelam seperti itu. Namun, sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, Bu Rahayu memberikan peringatan yang membuatnya bergidik. Kalau kamu mulai mendengar suara dari sumur itu, jangan pernah menyahut. Dan kalau kamu melihat sesuatu, berpura-puralah tidak melihat. Malam harinya, Rina kembali ke rumah dengan hati yang berat. Ia mengingat buku tua yang ditemukannya di lantai atas. Buku itu tampak seperti jurnal ritual Nyai Melati. Malam itu, dengan keberanian yang tersisa, ia membuka halaman-halaman buku tersebut untuk mencari petunjuk. Tulisan di buku itu semakin aneh. Ada diagram lingkaran dengan simbol-simbol tak dikenal, mantra dalam bahasa Sunda kuno, dan catatan-catatan seperti malam ketujuh, persembahan harus disiapkan sebelum bulan purnama. Namun, yang membuatnya semakin takut adalah gambar sumur yang sangat mirip dengan sumur di halaman belakang rumah. Di bawahnya tertulis, gerbang ini tidak boleh dibuka kecuali dengan izin penghuni dunia lain. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar lagi di jendela ruang tengah. Kali ini lebih keras dan berulang-ulang. Dengan tubuh gemetar, Rina menutup buku itu dan melangkah mundur. Ketukan berubah menjadi suara goresan, seolah-olah ada kuku panjang yang mencakar kaca jendela. Namun, ia teringat pesan Bu Rahayu. Ia mencoba untuk tidak bereaksi dan pura-pura tidak mendengar. "Jangan lihat, jangan lihat," gumamnya sambil memeluk tubuhnya sendiri. Tapi suara itu semakin dekat. Kali ini terdengar dari pintu depan. Tok, tok, tok. Rina tidak kuat lagi. Ia mengambil senter dan memberanikan diri mendekati pintu. Namun, ketika ia mengintip melalui lubang kecil di pintu, yang ia lihat bukanlah manusia. Sebuah mata besar dengan warna merah menatapnya langsung dari balik lubang itu. Wajah itu terlihat sangat dekat, seolah-olah menempel di pintu. Rina menjerit dan mundur dengan tergesa-gesa. Panik, Rina mencoba menenangkan diri. Namun, bau melati kembali memenuhi ruangan. Kali ini jauh lebih kuat. Ia mendengar suara langkah kaki kecil di halaman belakang. Dengan rasa penasaran bercampur takut, Rina memberanikan diri, mengintip dari jendela dapur yang menghadap ke sumur. Apa yang ia lihat membuat tubuhnya lemas. Di tepi sumur, ada sosok perempuan berambut panjang sedang duduk membelakangi rumah. Perempuan itu mengenakan kain putih lusuh dan tampak memegang sesuatu di tangannya. Rambut panjangnya terurai hingga menutupi sebagian besar tubuhnya. Tiba-tiba, sosok itu berdiri dan perlahan berbalik. Rina segera menutup tirai jendela sebelum sempat melihat wajahnya. Tapi, suara perempuan itu terdengar jelas, mengucapkan sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. "Kenapa kau membaca bukuku?" Rina sadar bahwa buku tua itu adalah pemicu dari semua teror ini.
Ia mencoba mengingat semua hal yang dibacanya tadi. Salah satu catatan menyebutkan bahwa benda-benda yang digunakan dalam ritual Nyai Melati masih ada di dalam rumah ini. Jika ia bisa menemukan benda-benda itu dan membuangnya, mungkin teror ini akan berhenti. Namun, tantangan berikutnya adalah mencari benda-benda tersebut tanpa mengundang lebih banyak bahaya. Dalam buku itu disebutkan bahwa boneka-boneka persembahan Nyai Melati sering disimpan di tempat tersembunyi, terutama di dekat lokasi ritual. Rina teringat sumur tua di halaman belakang. Mungkin benda-benda itu ada di sana, tapi ia juga sadar mendekati sumur di malam hari bisa membawa risiko besar. Besok pagi, aku akan mencari benda itu, gumamnya pelan. Ia mencoba menguatkan hati, meskipun rasa takut masih menyelimuti pikirannya. Malam itu, Rina mencoba untuk tidak keluar dari kamarnya. Namun, suara-suara dari luar semakin menjadi. Bau melati berubah menjadi bau busuk yang menyengat. Di tengah malam, ia mendengar suara perempuan tertawa, disusul suara berat yang terdengar seperti raungan binatang. Dan yang paling menyeramkan, ia mendengar sesuatu yang menyeret di lantai, mendekat ke kamarnya. Ketika ia mengintip dari celah pintu, ia melihat bayangan besar bergerak perlahan di ruang tengah. Sosok itu tidak menyerupai manusia, tetapi tampak seperti makhluk dengan tubuh membungkuk dan tangan panjang yang menyeret di lantai. Rina membekap mulutnya agar tidak berteriak. Tapi sebelum bayangan itu menghilang, ia mendengar suara berbisik yang sangat dekat. "Sumur itu akan membawamu. Datanglah." Pagi itu, Rina bangun dengan tubuh yang lemah. Tidur malamnya kembali terganggu oleh suara-suara misterius. Namun, ia sudah bertekad untuk menyelesaikan semua ini. Buku tua yang ditemukan di kamar atas menjadi kunci dari teka-teki rumah tua tersebut. Isinya jelas menggambarkan hubungan antara sumur di halaman belakang dengan ritual-ritual gelap Nyai Melati. Meski perasaan takut terus menghantui, Rina memutuskan untuk mendekati sumur itu di siang hari, ketika suasana terasa lebih aman. Saat matahari mulai meninggi, Rina mengenakan pakaian sederhana dan membawa senter, skop kecil, serta tali. Langkahnya terasa berat saat ia mendekati sumur tua itu. Lingkungan sekitar sumur tampak lebih menyeramkan dibanding sebelumnya. Dedaunan kering berserakan dan pohon-pohon tua di sekitar seolah memancarkan aura menyeramkan. Sumur itu sendiri dikelilingi oleh batu-batu besar yang ditumbuhi lumut. Tali ember di sumur tampak lapuk, seperti sudah bertahun-tahun tidak digunakan. Rina mendekat dan mencoba mengintip ke dalam sumur, tetapi hanya melihat kegelapan pekat di dalamnya. Tiba-tiba, angin berhembus kencang, membuat suara daun-daun kering bergesekan. Di tengah suara angin, Rina mendengar sesuatu. Sebuah bisikan samar yang terdengar seperti, "Turunlah, temukan aku." Ia terkejut dan mundur beberapa langkah. Namun, ia segera menguatkan hati. "Aku tidak bisa menyerah sekarang," gumamnya. Dengan senter yang menyala, ia menyorot ke dalam sumur. Dinding sumur itu tampak licin, tetapi di salah satu sisinya terdapat celah kecil yang tampak seperti tempat persembunyian. Ia merasa benda-benda yang disebut dalam buku mungkin disimpan di sana. Rina mengikatkan tali pada salah satu batu besar di dekat sumur dan melilitkan ujung lainnya ke tubuhnya. Dengan perlahan, ia menuruni sumur. Tangannya gemetar, tetapi ia tetap berusaha menjaga keseimbangan. Bau lembab dan busuk semakin kuat saat ia turun. Ketika senter menyorot celah kecil itu, ia melihat sebuah kotak kayu tua
yang terlihat sangat usang. Dengan susah payah, ia meraih kotak tersebut dan membawanya ke atas. Namun, sebelum ia berhasil keluar dari sumur, ia mendengar suara berat yang bergema dari dalam sumur. "Kau tidak akan pergi?" Rina langsung panik. Ia bergegas, menarik tubuhnya ke atas dengan kekuatan yang tersisa. Begitu ia sampai di tepi sumur, ia melihat bayangan besar bergerak cepat di dasar sumur, membuat air di dalamnya bergolak. Ia segera menjauh dari sumur sambil membawa kotak kayu itu. Setelah merasa cukup aman, Rina membuka kotak itu di ruang tengah rumah. Di dalamnya, ia menemukan benda-benda aneh. 1. Sebuah boneka kecil yang diikat dengan benang merah. 2. Sebuah kain putih dengan noda hitam yang tampak seperti darah kering. 3. Sebuah jimat dengan simbol yang mirip dengan diagram dalam buku tua. Ketika menyentuh benda-benda itu, Rina merasa hawa dingin menyelimuti ruangan. Seolah-olah ada sesuatu yang tidak suka dengan apa yang ia lakukan. Ia teringat catatan di buku tua itu. Benda-benda ini adalah kunci untuk menjaga gerbang tetap tertutup. Tanpa mereka, arwah akan bebas berkeliaran. Pikiran itu membuat Rina semakin bingung. Jika benda-benda ini menjaga gerbang tetap tertutup, apakah memindahkannya akan membuka gerbang tersebut? Atau justru sebaliknya? Malam itu, keadaan semakin mencekam. Bau melati kembali memenuhi rumah. Kali ini bercampur dengan bau busuk yang menusuk hidung. Rina mencoba tetap tenang dan mengunci semua pintu dan jendela. Namun, suara-suara aneh mulai terdengar lagi. Ketukan di jendela tidak lagi pelan, tetapi seperti hantaman keras. Dari luar, terdengar suara-suara tawa kecil bercampur dengan raungan seperti binatang buas. Rina mencoba mengabaikannya, tetapi ketika suara langkah kaki terdengar dari lantai atas, ia tidak bisa lagi mengontrol rasa takutnya. Dengan membawa senter, ia memberanikan diri naik ke lantai atas. Ia ingin memastikan tidak ada apa-apa di sana. Namun, saat sampai di ujung tangga, ia melihat pintu kamar yang sebelumnya ia masuki kini terbuka lebar. Di dalam kamar, ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Di atas meja kecil, tempat ia menemukan buku tua, kini ada boneka-boneka kecil yang disusun dalam formasi lingkaran. Di tengah lingkaran itu, ada lilin yang menyala dengan api biru. Tiba-tiba, pintu kamar menutup dengan keras, membuat Rina terperangkap di dalam. Lilin-lilin itu menyala semakin terang, dan bayangan hitam mulai muncul di dinding kamar. Bayangan itu berbentuk perempuan dengan rambut panjang yang terurai. Ia berjalan mendekati Rina sambil tertawa pelan. Wajahnya samar, tetapi tatapan matanya tajam, seperti menusuk jiwa. "Kenapa kau mengganggu milikku?" Suara perempuan itu terdengar menggema di ruangan. Rina berusaha tetap tenang. "Aku hanya ingin menghentikan ini semua," katanya dengan suara gemetar. Bayangan itu berhenti di depan Rina. "Kau tidak bisa menghentikan apa yang sudah dimulai," katanya. "Gerbang telah terbuka dan mereka semua akan datang." Seketika, bayangan itu tuh menghilang dan lilin-lilin padam. Pintu kamar terbuka sendiri dan suasana kembali sunyi. Rina tidak tahu apa yang dimaksud dengan mereka semua, tetapi ia merasa waktu yang dimilikinya semakin sedikit. Rina sadar bahwa ia harus segera bertindak.
Namun, pilihan yang tersedia sangat terbatas. Jika benar gerbang telah terbuka, maka kemungkinan besar arwah-arwah yang terikat dengan Nyai Melati akan bebas berkeliaran. Ia hanya bisa berharap bahwa benda-benda yang ia temukan di sumur dapat menjadi kunci untuk menghentikan semuanya. Tapi bagaimana caranya? Buku tua itu tidak memberikan petunjuk jelas tentang cara menutup gerbang. Satu-satunya pilihan adalah kembali menemui Bu Rahayu keesokan harinya dan meminta bantuannya. Namun, apakah ia bisa bertahan malam itu? Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidup Rina. Suasana rumah tua semakin mencekam. Angin kencang yang biasanya hanya terdengar dari luar, kini seperti berputar-putar di dalam rumah. Suara bisikan dan tawa kecil terus terdengar di setiap sudut, bahkan ketika Rina mencoba menutup telinganya. Di tengah kengerian itu, ia duduk di ruang tengah, menatap benda-benda yang ia temukan di kotak kayu. Boneka kecil yang diikat benang merah, kain putih berlumur noda hitam, dan jimat dengan simbol aneh. Di sampingnya, buku tua Nyai Melati terbuka, dengan halaman yang penuh diagram dan mantra. Bagaimana caranya aku menghentikan ini? Gumamnya putus asa. Sebelum pergi ke rumah Bu Rahayu keesokan harinya, Rina memutuskan membaca kembali buku itu. Kali ini, ia memperhatikan catatan di salah satu halaman yang sebelumnya ia abaikan. Di situ tertulis, "Untuk menutup gerbang, benda persembahan harus dihancurkan di tempat ritual pertama kali dilakukan. Namun, penghuni gerbang akan melawan. Hanya dengan keberanian dan hati yang teguh, mereka bisa dihalau." Rina tahu apa yang dimaksud dengan tempat ritual pertama kali dilakukan. Jawabannya adalah sumur tua di halaman belakang. Namun, ia juga tahu apa yang dimaksud dengan penghuni gerbang. Makhluk-makhluk yang selama ini ia dengar dan lihat adalah bagian dari penghuni itu. Meskipun ketakutan, ia merasa ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri teror tersebut. Ia memutuskan bahwa pagi-pagi sekali, ia akan membawa benda-benda itu ke sumur dan menghancurkannya. Sebelum melakukan ritual penghancuran, Rina mendatangi Bu Rahayu untuk meminta nasihat. Ketika ia menceritakan apa yang ia baca di buku itu, wajah Bu Rahayu berubah muram. "Kamu benar, benda-benda itu adalah kunci. Tapi ingat, ini bukan sekadar ritual biasa. Arwah yang terikat pada sumur itu tidak akan membiarkanmu melakukannya dengan mudah," kata Bu Rahayu. Bu Rahayu kemudian memberikan sebuah bungkusan kecil berisi garam dan daun sirih. "Taburkan ini di sekitar sumur untuk melindungi dirimu. Dan ingat, jangan pernah ragu. Sekali kamu ragu, mereka akan semakin kuat." Rina mengangguk, meskipun hatinya masih diliputi ketakutan. Ketika matahari mulai terbit, Rina mempersiapkan dirinya. Ia membawa benda-benda dari kotak kayu, buku tua Nyai Melati, serta bungkusan garam dan daun sirih dari Bu Rahayu. Ia berjalan menuju sumur dengan langkah berat. Setiap langkah terasa seperti membawa beban tak terlihat. Begitu tiba di dekat sumur, suasana di sekitarnya terasa aneh. Udara yang biasanya dingin pagi hari kini terasa hangat dan berat. Pohon-pohon di sekitar sumur seolah membungkuk. Bayangannya memanjang ke arah Rina. Ia menaburkan garam di sekeliling sumur seperti yang diajarkan Bu Rahayu. Setelah itu,
Ia berdiri di depan sumur, memegang benda-benda tersebut. Dengan suara gemetar, ia mulai membaca mantra dari buku tua itu. Mantra itu berbunyi dalam bahasa Sunda kuno. Sulit diucapkan, tetapi Rina berusaha melafalkannya dengan jelas. Saat ia mulai membaca, angin kencang tiba-tiba berhembus, membuat dedaunan di sekitar beterbangan. Suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam sumur. Bisikan, tawa, dan jeritan yang bercampur menjadi satu. Ketika Rina selesai membaca mantra, sumur itu tiba-tiba bergolak. Air yang ada di dalamnya meluap ke atas, mengeluarkan bau busuk yang menusuk hidung. Dari dalam sumur, muncul bayangan hitam berbentuk sosok perempuan. Sosok itu memiliki rambut panjang yang bergerak seperti ular dan mata merah menyala. Berani sekali kau mencoba menghentikan ini. Suara perempuan itu terdengar seperti ribuan suara yang berbicara bersamaan. Rina mundur beberapa langkah, tetapi ia ingat pesan Bu Rahayu. Jangan ragu. Dengan sisa keberaniannya, ia melemparkan boneka kecil ke dalam sumur. Sosok itu berteriak dengan suara melengking, membuat telinga Rina berdengung. Kemudian ia membakar kain putih berlumur darah dengan korek api yang ia bawa. Asap dari kain itu membuat sosok perempuan semakin marah. Ia melayang ke arah Rina, tetapi taburan garam yang mengelilingi sumur membuatnya tidak bisa mendekat. Akhirnya, Rina mengangkat jimat terakhir dan membantingnya ke tanah, menghancurkannya menjadi serpihan kecil. Begitu jimat itu hancur, sosok perempuan itu berteriak keras, lalu menghilang dalam ledakan cahaya. Air di dalam sumur kembali tenang, dan suasana di sekitar menjadi sunyi. Rina terduduk lemas di dekat sumur. Ia menatap langit yang perlahan berubah menjadi cerah. Meski tubuhnya penuh keringat dingin dan lututnya gemetar, ia merasa beban besar telah terangkat dari pundaknya. Ketika ia kembali ke rumah, suasana rumah terasa berbeda. Tidak ada lagi bau melati, suara ketukan, atau tawa-tawa aneh. Rina merasa bahwa rumah itu telah kembali seperti semula, meskipun bayangan teror yang ia alami akan selalu menghantuinya. Beberapa hari kemudian, Rina menemui Bu Rahayu untuk menceritakan semuanya. Sang tetua desa tersenyum penuh arti. Kamu sudah berhasil menutup gerbang itu, Rina. Tapi ingat, jejak dari ritual gelap tidak pernah sepenuhnya hilang. Rumah itu akan selalu menyimpan energinya. Rina memutuskan untuk meninggalkan rumah itu. Ia merasa sudah cukup melawan teror dan ingin memulai hidup baru di tempat lain. Sebelum pergi, ia menutup sumur dengan batu besar dan menancapkan kayu berukir mantra di sekelilingnya, seperti yang disarankan Bu Rahayu. Kini, rumah tua itu dibiarkan kosong. Penduduk desa masih menghindari tempat itu, meskipun teror yang mereka rasakan telah menghilang. Namun, di malam-malam tertentu, beberapa orang mengatakan masih bisa mendengar suara tawa kecil dari arah sumur. Seolah-olah arwah Nyai Melati belum sepenuhnya pergi.